Coba kamu bayangkan menempuh perjalanan 1100 km per jam tanpa henti di atas tanah ataupun di bawah tanah. Ini adalah Hyperloop, mode transportasi baru yang dikembangkan oleh Hyperloop One. Dimulai dari electric motor yang mana terbagi menjadi dua komponen dasar. Rotor yang mana itu berputar dan stator yang mana itu tidak bergerak. Stator ini adalah elektromagnet. Ketika aliran listrik lewat melaluinya, rotor secara magnetis tertarik hingga berputar. Tidak seperti normalnya elektrik motor, Hyperloop motor tidaklah bundar, tetapi bentuknya seperti garis lurus dan rotor berada di dasar, yang mana didorong secara magnetis dan bergerak di dalam stator. Hyperloop adalah teknologi unik menggunakan pengapungan magnet untuk mengemudikan dan mengangkat dasar dari trek. Hampir semua udara di tabung Hyperloop dikeluarkan menggunakan seri dari pompa vakum, dan secara efektif membuat langit sendiri di dalam tabung, karena jika kamu secara diam-diam terbang 200.000 feet di atas permukaan laut, ini akan mengurangi tarikannya. Jadi dia hanya membutuhkan listrik dalam jumlah yang sedikit untuk mencapai kecepatan yang luar biasa dan menciptakan energi dan biaya yang lebih efisien daripada kereta cepat ataupun transportasi udara. Hyperloop diotomatkan oleh sistem yang paling maju di dunia, mengizinkan perjalanan yang aman dan efisien yang tidak pernah menunda dan overbooking. Hyperloop adalah jenis pertama transportasi publik di 100 tahun terakhir. Secara fundamental dia akan mengubah cara kita bekerja, travel, dan hidup. Stasiun dibangun di pusat perkotaan, terpadu dengan infrastruktur yang ada, memungkinkan kita untuk mengakses dengan mudah di kota dan juga di sekeliling kita. Jaringan dari Hyperloop menghubungkan sebagian besar kota-kota yang berada di Eropa melintasi 100 km dan terpisah oleh tempat-tempat alternatif dekat ataupun jauh. Setelah memilih destinasi tujuan, penumpang akan melakukan check-in sebelum masuk ke dalam. Hyperloop sebagian besar menggunakan point-to-point system atau langsung dan menghapus tempat pemberhentian lanjutan yang membutuhkan pergantian rute. Bagian yang dilihat melalui tabung yang berbaur dengan lanskap terbuka yang menyelaraskan infrastruktur transportasi yang ada dimungkinkan di daerah padat penduduk. Hyperloop melakukan perjalanan di bawah tanah untuk meminimalkan dampak perkotaan pada Hyperloop. Di bagian awal dari tabung, airlock akan memberikan tekanan untuk membuka pintu pada saat bot mendekat. Hyperloop dibuat menggunakan bahan ringan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan tekanan udara dan juga aerodinamika di dekat vakum untuk lingkungan hidup. Agar sesuai dengan permintaan setiap penumpang, bot dibagi menjadi beberapa bagian berbeda. Bagian sosial menawarkan lingkungan tempat Anda dapat menikmati perjalanan bersama teman dan keluarga. Di ujung pot terdapat kompartemen terpisah yang dapat Anda temukan, di mana pertemuan pribadi dapat diadakan selama perjalanan. Untuk memastikan pengalaman perjalanan yang menyenangkan, interior dirancang agar ringan dan lapang menggunakan alam sebagai inspirasi. Overhead skylight mensimulasikan lingkungan luar sehingga terasa seperti Anda sedang duduk tepat di luar. Akhirnya pengembang dari Hyperloop dapat membayangkan sistem transportasi yang berkelanjutan, di mana Anda dapat sepenuhnya menikmati perjalanan menuju tujuan akhir.